Sinar cahaya menyinari, Kau sang pencipta alam semesta. Semua yang ada di dunia, semua miliknya dan kuasanya. Ada gelap dan ada terang, ada duka, ada bahagia. Bersabarlah, bersyukurlah atas nikmatnya. Sinar cahaya menyinari, Kau sang pencipta alam semesta. Semua yang ada di dunia, semua miliknya dan kuasanya. Ada gelap dan ada terang, ada duka, ada bahagia. Bersabarlah, bersyukurlah atas nikmatnya. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya sukacita dalam berbagai masalah hidup. Bukti ya kita percaya dan mengenal Tuhan. Jadi judulnya cukup nggak apa ya, jadi irasional teman-teman. Sukacita dalam berbagai masalah. Jadi bagaimana caranya kita bisa bersukacita dalam berbagai masalah hidup teman-teman. Nah, kalau kita benar bisa merasakan sukacita dalam berbagai masalah, ya berarti itu bukti kita percaya dan mengenal Tuhan secara benar, teman-teman. Biasanya kan kalau cerita berbagai masalah ya kaitannya dengan duka cita gitu, tapi di dalam Tuhan tidak seperti itu. Nah, ini coba nanti saya sharingkan pelan-pelan, teman-teman. Kenapa sih kok bisa ada firman Tuhan yang katakan seperti itu gitu loh, harus bersukacita apabila memang kita percaya dan mengenal Tuhan, bahwa Tuhan kita itu maha besar, maha kuasa gitu. Tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, apa gunanya kita berduka cita gitu? Jadi kembali lagi, sukacita dalam berbagai masalah hidup ini yang adalah bukti bahwa kita percaya dan mengenal Tuhan dengan benar, teman-teman. Nah, ini saya coba kupas satu persatu dalam mulai dari kitab Lukas dulu, teman-teman. Kitab Lukas pasal 4, 16 sampai 24. Ini cerita intinya di kitab Lukas ini, teman-teman. Bagaimana caranya hati kita tergerak gitu, tergerak untuk bisa menjadikan firman itu hidup gitu. Bukan cuma sebagai teori rohani, tapi bagaimana firman itu ya kita lakukan dan kita alami. Nah, ini ya kalau sampai kita sudah bisa mendapatkan satu dorongan hati seperti itu saja, ya ini di firman katakan seperti tahun rahmat Tuhan datang bagi kita. Jadi ya itu yang paling penting dalam hidup kita, bagaimana caranya dorongan itu lahir di hati kita untuk dapat menghidupkan firman sehingga kita bisa sampai melakukan firman-Nya, teman-teman. Jadi bagaimana firman-Nya hidup dan bagaimana melakukan firman-Nya juga hidup gitu. Nah, ini dua-duanya harus memang ada roh Tuhan
pengenalan akan roh Tuhan yang dihidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu teman. Ini saya coba baca dulu teman-teman di kitab Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 24 gitu. Nah di sini judulnya kembali lagi periklopnya Yesus ditolak di Nazaret, di mana kalau secara universal saya biasanya katakan bahwa Yesus itu adalah firman yang hidup, dan kalau secara universal ya saya sebut firman Tuhan gitu. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab itu. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku gitu, dan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah ini kuncinya di sini teman-teman, di kitab Lukas pasal 4 16 sampai 24, kuncinya ada di 19. Maksud saya bahwa kalau hati kita terdorong gitu, waktu mendengarkan khotbah, atau mungkin waktu kita membaca firman, atau mungkin waktu kita berdoa, itu berarti tahun rahmat Tuhan datang kepada kita teman-teman. Nah ini berarti masa panen rohani itu harusnya udah bisa terjadi teman-teman. Ini yang sangat penting dalam hidup kita ini gitu tuh. Kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya gitu. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi kalau sampai yang tadi ya dibacakan di kitab tersebut, tahun rahmat Tuhan datang, ya firman Tuhan katakan ya pada hari ini genaplah nas waktu kamu mendengarnya. Mendengar apa ya? Mendengarkan tahun rahmat Tuhan tadi gitu. Ini dikaitnya seperti itu teman-teman. Itu di pengertian saya teman-teman ya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu berkata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf gitu? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Jadi kalau cerita di Kapernaum sering sekali Yesus ini membuat mujizat, tapi kalau di kotanya sendiri gitu, di Nazaret, di kota yang dibesarkan, tidak ada satu mujizat pun terjadi teman-teman. Ya karena memang apa ya, orang tidak percaya gitu, karena tahu asal muasal dari si Yesus itu. Yesus itu anaknya Yusuf, anaknya Maria gitu, anaknya tukang kayu. Bagaimana gitu bisa membuat mujizat sebegitu hebat gitu. Nah ini kembali ke karena mereka tidak mengenal bahwa ada roh Tuhan yang Tuhan utus kepada Yesus, dihidupkan di dalam rohnya Yesus gitu. Sehingga nah hal ini juga sama teman, tidak cuma Yesus, kita juga sama Tuhan Allah gitu, diberi roh Tuhan, Roh Kudus, mungkin kalau orang Muslim katakan katanya nur gitu ya, ada di dalam kita. Nah kalau kita hidupkan roh Tuhan di dalam kita itu, ya tidak beda teman-teman ya, kekuatan Roh Kudus itu akan datang melalui kita gitu. Kita akan dipakai Roh Kudus oleh Roh Kudus atau Roh Tuhan, atau oleh Tuhan yang untuk bisa membuat hal-hal yang memang positif ya, berguna membuat orang bagaimana bisa lebih percaya dan lebih mau mengenal, lebih mau percaya dan lebih mau mengenal Tuhan dengan cara yang benar, melalui bagaimana melewati firman-firman Tuhan, juga bagaimana menghidupkan Roh Tuhan di dalam sesama kita gitu. Adanya di situ teman-teman. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang hargai di tempat asalnya. Jadi Yesus katakan ya seperti itu, jangankan dia gitu, nabi-nabi yang lain pun tidak pernah dihargai di tempat. Jangan-jangan kita juga sama teman-teman. Jadi pengenalan pengertian akan firman kita kita sampaikan kepada teman kita yang dengan atau keluarga kita yang kenal gitu, itu lebih sulit teman-teman, daripada kita menyampaikan firman yang memberitakan firman kepada orang-orang yang kita nggak kenal gitu. Kalau kita bicara di keluarga kita, makin tahu dia makin nggak percaya gitu, apa yang diberitakan itu makin anggapnya ini orang tahu asal muasalnya gitu, gimana caranya bisa memberitakan firman itu nggak aneh teman. Bahkan sampai ke pasangan itu yang paling berat gitu, karena mereka tahu hidup kita berbarengan kan, sekian tahun, sekian belas tahun, sekian puluh tahun gitu, sehingga susah sekali pasangan kita untuk bisa mengerti gitu, mengerti bahwa kita ini bisa saja loh dipakai Tuhan ya, dengan diberikan roh Tuhan, Roh Kudus untuk bisa
dipakai sebagai alat Tuhan memberitakan firman Tuhan. Kadang-kadang juga pasangan kita bisa nggak percaya. Yang suami tidak percaya kepada istrinya, istri yang tidak percaya kepada suaminya, itu bukan hal yang aneh, teman-teman. Cuman jadi kembali lagi di kitab Lukas pasal 4 ayat 16-24, ya saya cuma tekankan bahwa di ayat 19, apabila hati kita terdorong untuk bisa mau gitu percaya Tuhan dengan cara yang lebih benar, atau mengenal firman Tuhan dengan cara yang lebih benar, dalam arti kata terkait dengan kedalaman pengenalan akan pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan, dan juga berani melakukan, ya harusnya ya tahun rahmat Tuhan sudah datang bagi kita gitu. Nah ini tahun datangnya kan berbeda-beda antara kita dengan semen kita, dengan anak kita, dengan pasangan kita, ya nggak ada yang sama. Jadi masing-masing berbeda, teman-teman. Ini saya sudah bacakan kitab Lukas pasal 4 ayat 16-24, dan coba saya crosskan, teman-teman, dengan kitab Filipi. Ya apa benar ada ayat yang mengatakan sukacita gitu, harus sukacita. Nah ini saya coba kaitkan dengan kitab Filipi pasal 4, teman-teman. Coba kita baca dari ayat yang 4 sampai 13 gitu. Ini bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Nah, itu firman di Filipi 4 itu bunyinya gitu, teman-teman. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dalam Tuhan loh. Kalau tidak dalam Tuhan mungkin bisa jadi duka cita, teman. Tapi kalau di dalam Tuhan itu harus sukacita. Kenapa harus sukacita? Kembali lagi yang tadi seulasan saya jelasin tuh. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu bisa segalanya gitu. Ya, bisa. Tuhan jelas maha besar, jelas Tuhan maha kuasa, jelas Tuhan maha bisa mengerjakan segala sesuatu, jelas Tuhan mengontrol hidup kita setiap saat gitu. Semua itu karena kita intinya ya iman, sehingga bisa berpengharapan dan beriman serta ya melakukan firman Tuhan gitu. Nah kalau kita sudah seperti itu, tidak ada rumus duka cita, teman. Pasti ketemunya sukacita. Nah cuman kalau kita belum mengenal Tuhan atau belum mengenal firman Tuhan, ya kadang-kadang dianggapnya aneh. Ya dalam berbagai permasalahan yang kita hadapi kok harus sukacita gitu. Setiap saat hutang menghadang pikiran kita gitu, ya kita udah ketakutan gitu. Tapi dalam Tuhan harus sukacita. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan pasti menyelesaikan itu. Apabila kita memang di dalam Tuhan. Kan dikatakan itu, ya harus senantiasa dalam Tuhan. Dalam Tuhan adalah bagaimana mengenal, mengerti gitu, dan melakukan firman Tuhan. Itu berarti baru di dalam Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, dan tidak melakukan firman Tuhan, lah bagaimana mau dikatakan dalam Tuhan gitu. Nah banyak sekali teman-teman orang yang punya keyakinan, yang percaya Tuhan dan mengenal Tuhan dengan cara yang kurang benar gitu, karena tidak didasari oleh percaya dan mengenal Tuhan karena firman Tuhan gitu, karena perintah peraturan, janji-janji serta rancangan kehendak Tuhan. Ini yang jadi agak ngawur, teman-teman. Akhirnya timbul percaya dan mengenal Tuhan tapi tidak di dalam Tuhan, teman. Di dalam apa? Di dalam jiwanya mereka sendiri, di dalam jiwanya orang yang berkeyakinan itu gitu. Ya berarti hanya cuma dipikirin perasaan kehendaknya si orang itu sendiri. Nah itu yang salah kaprah di situ, teman. Dan orang yang berkeyakinan itu banyak sekali, teman. Bisa lebih banyak daripada community yang belum atau tidak mengenal Tuhan gitu. Atau ya dibanding dengan banyak sekali dibanding dengan orang yang memang benar gitu, dengan cara benar mengenal, mengerti akan firman Tuhan dan menghidupkan roh Tuhan dan itu, tapi sedikit jumlahnya. Jadi tetap orang yang keyakinan itu yang terbesar gitu, bukan orang yang belum atau tidak kenal Tuhan, tapi orang yang berkeyakinan akan Tuhan itu lebih besar daripada orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan, atau orang yang mengenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhan. Itu kalah banyak. Nah ini jangan sampai kita masuk ke dalam kelompok itu, teman-teman. Ya nanti seolah-olah firman lain katakan jalannya lebar, tapi ya akhirnya nyasar semua gitu. Jalan dengan Tuhan itu kan memang sempit, kecil gitu, dan sedikit orang bisa masuk ke dalam itu. Itu karena orang-orang pilihan aja yang bisa masuk ke dalam dalam kehidupan yang di dalam Tuhan gitu. Nah kalau orang yang sudah hidup dalam Tuhan, ya dalam arti kata mengenal, mengerti dan mengenal Tuhan, ya firman katakan bersukacita. Tidak ada masalah yang bisa membuat orang tersebut menjadi duka cita gitu. Maksudnya gitu, teman-teman. Jadi bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Nah ini dalam Tuhan ini yang banyak penjelasannya gitu.
Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur gitu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu, menyertai kita. Terima kasih atas murid jemaat ini. Perikop yang lainnya bunyinya gitu. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah ini kalau kita udah bicara mengenai akan firman Tuhan, ya begitu ya. Kenapa kita tenang saja merasa damai sejahtera aja? Ya, karena kembali lagi kukatakan itu bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan gitu. Jadi kekurangan itu tidak pernah merasa kekurangan karena memang mencukupi dalam semua keadaan gitu. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku gitu. Jadi ini orang udah matang sekali nih. Jadi baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan gitu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau orang sudah all out gitu mengandalkan Tuhan, ya memang tidak ada sesuatu pun yang pantas membuat duka cita gitu, membuat wah ini kayaknya kok sial banget ya begini. Nggak ada teman, karena semua sudah dalam kontrol Tuhan gitu. Kita harus percaya itu. Nah kunci cuma satu teman, ujung-ujungnya kita tetap gagal karena kembali lagi bukan karena Tuhan yang gagal, karena tadi firman katakan tidak ada yang gagal di dalam Tuhan. Yang membuat gagal itu adalah iman kita sendiri teman. Pengharapan kita kepada Tuhannya yang goyang, bisa juga karena iman kita yang terguncang gitu. Bisa juga karena memang kita nggak berani melakukan firman Tuhan ya. Kalau cerita di pernak-pernik di rohani biasanya ada kan set-setan kata yang bunyinya hope, faith sama love gitu. Nah ini kalau cerita secara jiwa gitu ya, hope itu adalah pengharapan itu. Yang namanya faith itu adalah iman, love itu adalah kasih gitu. Nah, tapi kalau kita bicara dari sisi rohani, ya berarti hope itu pengharapan, yang namanya faith itu harus iman, dan yang namanya love itu bukan cuma kasih, tapi bagaimana kalau kita mengasihi secara rohani, mengasihi Tuhan secara rohani, itu bukan mengasihi cuma yang sifatnya kejiwaan aja, teman-teman. Bagaimana feel-nya ke Tuhan, mood-nya, bukan itu loh. Yang namanya kasih di sini, love di sini adalah melakukan firman Tuhan gitu. Jadi bagaimana kita harus berpengharapan kepada Tuhan, ya. Bagaimana kita harus beriman percaya kepada Tuhan, dan bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Nah itu arti dari hope, faith sama love secara rohani seperti itu teman-teman. Jadi jangan diartikan seperti hanya dari sisi orang duniawi, dari sisi jadi sisi jiwa saja gitu. Kalau dari sisi jiwa love-nya berbeda gitu. Love-nya hanya love bentuknya bagaimana kita mengasihi. Sebenarnya kalau love secara rohani bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Bukan cuma cukup bagaimana mengasihi gitu. Bukan mengasihi sesama, bukan cuma cukup mengasihi Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan teman-teman. Ini yang membedakan itu teman-teman. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman di dua kitab ini. Jadi kitab Lukas pasal 4, 16, 24 sudah saya bacakan. Kitab Filipi 4, 4 sampai 13 juga sudah dibacakan, yang kaitannya dengan sukacita gitu. Jadi tahun rahmat Tuhan di cross dengan sukacita. Nah ini saya masuk ke dalam sharing saya teman-teman, yang pribadi saya coba bikin draft gitu teman-teman. Keberhasilan bagi dunia adalah masa panen kesuksesan duniawi. Jadi kalau ukurannya apa sih keberhasilan dunia? Keberhasilan dunia adalah kesuksesan duniawi. Apabila kita mencapai kesuksesan duniawi, dianggapnya berhasil hidupnya gitu. Nah, di mana sebagai berkat
lahiriah atau jasmani. Jadi kalau kita bicara sukses duniawi, ya adalah berkat yang berbentuknya lahiriah dan jasmani gitu. Tetapi bagi rohani adalah masa panen. Masa panen itu ya di mana tahun rahmat Tuhan telah datang gitu. Nah ini bedanya di situ. Jadi kalau cerita kesuksesan duniawi adalah bagaimana ya kita bisa berhasil dalam hidup tentang harta, tentang tahta, tentang pemenuhan nafsu duniawi, itu yang disebut sukses duniawi. Tapi kalau bicara secara tahun rahmat Tuhan datang secara rohani, yaitu adalah ya roh kita telah aktif gitu. Jadi roh kita telah aktif di luar jiwa dan tubuh kita yang hanya saat ini saja. Jadi bedanya gitu. Jadi kalau cerita roh kita hidup gitu. Roh kita itu berarti adalah tambahan di luar tubuh dan jiwa yang orang dunia biasa ya ada gitu. Memang kalau cerita jiwa dan tubuh itu ada. Orang dunia tahu ada jiwa dan raga, itu tahu gitu. Di istilah olahraga juga sama, ada jiwa dan raga. Itu sama di lagu-lagu kita juga ada jiwa dan raga gitu. Tapi orang minim gitu kalau bicara pengertian akan firman-Nya kurang itu. Orang minim bahwa di dalam kita itu ternyata bukan cuma tubuh dan jiwa saja, teman. Ada roh gitu. Nah, roh ini apabila dikaitkan dengan Tuhan rahmat, tahun rahmat Tuhan datang itu, ya berarti ya bagaimana roh ini hidup, teman. Roh ini yang tadinya di dalam kita tidak mati gitu ya, tidak hidup, ya akhirnya waktu tahun rahmat Tuhan datang, roh itu hidup, sehingga kita terdiri dari bukan cuma tubuh dan jiwa saja, tapi kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh gitu. Nah, kalau tubuh, jiwa, dan roh, ya ini beda sekali dengan orang-orang dunia yang hanya berpikir saat ini cuma punya jiwa dan tubuh saja gitu. Nah, ini yang kita mesti ingat bahwa apabila tahun rahmat Tuhan, apabila dorongan dari hati kita sudah mulai tergerak untuk lebih percaya Tuhan dan lebih mengenal Tuhan dengan cara yang benar, dalam arti mengenal firman Tuhan dan menghidupkan roh Tuhan. Nah ini ya kembali lagi ya roh, kekuatan unsur roh ini sudah hidup di dalam kita. Nah itu ya disebutnya kesuksesan rohani, teman. Bukan soal kesuksesan duniawi yang berupa harta, tahta dan pemenuhan nafsu duniawi saja, tapi yang urusan ini lebih urgent gitu, lebih penting gitu. Menghidupkan roh Tuhan hanya oleh kasih karunia, yaitu cara menghidupkan roh Tuhan itu ya hanya oleh kasih karunia Tuhan, atau ya kita coba minta lewat doa kepada Tuhan agar dapat roh Tuhan di dalam roh kita dihidupkan gitu, agar kita dapatkan keselamatan akhirat yang nanti, akhirat yang di akhir gitu, sebagai berkat yang sifatnya batiniah kan, atau rohani gitu. Nah, di mana berkat rohani akan jadi kekal, menjadi ya berkat yang untuk keselamatan akhirat itu gitu. Jadi bedanya di situ, teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita menerima tahun rahmat Tuhan datang kepada kita itu ya dengan cara menghidupkan unsur rohani ini dengan sasarannya seperti itu gitu. Ya bahwa kita akan menerima berkat rohani, akan jadi bekal berkat kekekalan di akhirat nanti gitu. Itu yang paling penting itu. Jadi kalau dunia tetap nargetkannya bagaimana targetkan sukses duniawi, tapi kalau rohani gitu ya lebih nargetkan keselamatan akhirat. Jadi bedanya di situ, teman. Dan itu biasanya bertentangan, sangat bertentangan gitu. Firman di Filipi 4 ayat 4 gitu. Jadi ada firman di Filipi 4 ayat 4, bunyinya bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah gitu. Nah, firman Tuhan katakan bersukacitalah walau kita sedang hadapi badai permasalahan, teman-teman. Hal ini akan jadi dilema gitu bagi kita yang belum atau tidak kenal Tuhan, belum atau tidak kenal Tuhan gitu. Nah ini jadi dilema. Bahkan bukan cuma orang yang belum atau tidak kenal Tuhan, orang yang berkeyakinan pun jadi bingung gitu. Ya bersukacita dalam kondisi badai permasalahan yang banyak sekali yang menghadapi soal
kematian, menghadapi soal kesembuhan, menghadapi soal kebangkrutan, menghadapi soal kenaikan tingkat gitu. Jadi banyak sekali kendala karena yang timbul ya yang firman di Filipi tadi katakan bersukacitalah gitu. Nah, kalau bersukacita bagi orang yang sudah mengenal dan mengerti akan Tuhan dan firman Tuhan itu beda, teman-teman. Bagi yang sudah mengenal Tuhan dan firman-Nya secara benar gitu, maka kehidupan kita akan selalu ada dalam sukacita. Ya, kenapa? Oleh karena satu, percaya Tuhan gitu, percaya Tuhan bahwa Tuhan itu maha besar dan maha kuasa. Itu seperti cerita Abraham, teman-teman. Salah satunya Abraham waktu sembelih Ishak dengan iman, kalau Ishak meninggal pun gitu, tetap aja Tuhan akan hidupkan kembali gitu. Jadi betapa besarnya imannya Abraham. Nah, gimana dia tidak bersuka cita gitu, karena dia nggak merasakan bahwa nyembelih Ishak di perintah Tuhan itu adalah nanti jadi berduka cita. Dan dia sudah melampaui pola pikir orang dunia seperti itu kok. Ya, pola pikir yang rasio udah dilewati. Ya, Abraham Tuhan mikir nggak mungkin gitu kalau dia memang taat kepada Tuhan. Tuhan yang berikan Ishak untuk dia, kok ujung-ujungnya dikorbankan gitu, disembelih untuk dikorbankan. Ya, Abraham percaya itu gitu. Ya, Abraham penuh pengharapan kepada Tuhan. Abraham punya iman yang besar kepada Tuhan, dan Abraham itu adalah taat, berani melakukan firman Tuhan itu, mengasihi Tuhan itu. Kembali yang tadi 3 kata tadi, ada cerita hope, faith sama love tadi gitu. Nah, ini Abraham praktekkan. Dan memang benar gitu, Ishaknya tidak disembelih, tidak dikorbankan, malah diganti sama domba sama tuannya. Ya, tapi iman Abraham seperti itu, teman-teman. Jadi pengharapan Abraham kepada Tuhan, iman Abraham kepada Tuhan, dan ketaatan kepada Tuhan itu gak kira-kira Abraham itu. Sehingga ya memang ya disayang gitu, jadi sahabat Tuhan itu. Nah, yang kedua, ya kita percaya Tuhan adalah perencana total alam semesta ini semua dan isinya gitu. Ya, salah satunya manusia ini. Maka maka kita selalu dalam pengawasan Tuhan. Jadi nggak mungkin ya ada sesuatu yang lepas kontrol dari Tuhan gitu. Kita harus beriman seperti itu gitu. Contohnya juga di cerita Ayub. Ya, pada akhir-akhir setelah melewati masa uji cobanya gitu, ya berbagai permasalahan, Ayub tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal gitu. Ini cerita Abraham dan Ayub seperti itu loh. Jadi kalau di Ayub itu, Ayub akhirnya mengerti bahwa yang namanya percaya Tuhan adalah perencana total alam semesta ini dan isinya, maka kita selalu dalam pengawasan Tuhan gitu. Nah, Ayub tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal gitu. Nah, ini yang kita dari dua cerita Nabi Abraham dan Nabi Ayub ini, kita udah tahu gitu bahwa ya kalau memang kita percaya Tuhan dan mengenal Tuhan dengan cara benar gitu, ya sebenarnya apa yang kita mesti takutkan gitu, apa yang harus kita bawa ke duka cita, tidak ada gitu. Jadi permasalahan itu, justru badai permasalahan itu Tuhan pakai sebagai alat asa kita untuk makin naik ke level, baik soal pengharapannya kepada Tuhan, baik iman percaya pada Tuhan, atau keberanian melakukan firman Tuhan gitu. Jadi permasalahan itu dibutuhkan untuk itu, teman, untuk mengasah itu gitu. Nah, jika kita percaya akan apa yang ada dalam firman, maka tidak ada duka cita dalam hidup kita, karena duka cita adalah proses untuk mendapatkan berkat rohani yang akan kita bawa ke dalam akhirat kekal. Itu jadi tidak ada istilah tidak sukacita, teman-teman, karena ya permasalahan itu akan dipakai sebagai alat itu gitu. Nah, sukacita adalah bukti kita percaya dan kenal Tuhan, tetapi duka cita adalah bukti kita belum atau tidak kenal Tuhan dan firman Tuhan gitu. Jadi ini mudah-mudahan pagi ini teman-teman bisa mulai mengerti maksud sharing sukacita dalam berbagai masalah hidup ini. Ya, istilahnya bukti kita percaya dan mengenal Tuhan. Mudah-mudahan jadi teman-teman udah bisa lebih nangkep, teman. Jadi kalau kita belum atau tidak mengenal Tuhan, ya kita tidak mengerti bahwa pola Tuhan itu adalah
harus bersuka cita dalam menghadapi berbagai masalah. Nah, begitupun orang yang berkeyakinan, teman. Orang yang berkeyakinan itu bingung gitu ya, bagaimana bisa bersuka cita dalam berbagai permasalahan. Pasti juga bingung. Padahal orang berkeyakinan, percaya dan mengenal Tuhan, mengaku seperti itu. Tapi karena pengenalan pengertian yang tidak benar, kurang benar, akhirnya dia tidak tahu bahwa percaya Tuhan itu dasarnya apa, nggak tahu. Yang namanya mengenal Tuhan dari dasarnya apa juga nggak tahu. Jadi kuncinya percaya dan mengenal Tuhan ya harus tetap kembali ke kedalaman pengenalan pengertian firman Tuhan, teman-teman, ditambah dengan ya bagaimana menghidupkan roh Tuhan di dalam kita gitu. Nah, waktu roh Tuhan kita hidup, akhirnya ya itu. Jadi kemauan mengenal firman itu jadi bisa lancar karena kita mau, ya kemampuan mengerti firman pun akan jadi maksimal karena memang roh Tuhan memberitahu, dan keberanian taat untuk melakukan firman itu juga makin berani karena roh Tuhan memberi kekuatan dalam hal melakukan firman Tuhan itu gitu. Nah, kalau kita sudah dalam posisi itu, ya kembali lagi itu apa yang dikhawatirkan. Ya kenapa Abraham kok dan Ayub bisa punya pengharapan begitu tinggi kepada Tuhan? Ya bagaimana punya iman percaya kepada Tuhan, bagaimana punya keberanian dan ketaatan untuk melakukan firman itu. Ya karena semua kembali lagi karena mereka mengenal Tuhan gitu. Tuhan ini siapa? Bukan Tuhan yang abal-abal yang cuma di pikiran, perasaan dan kehendak kita aja. Tuhan kita itu kan jauh lebih besar dari pikiran, perasaan dan kehendak kita, teman-teman. Kalau pikiran, perasaan, kehendak kita kan dibatasi oleh level-level jiwa kita sendiri gitu. Level jadi bagaimana kita kan bicara kalau manusia, teman-teman. Kalau kita bicara cuma mengatakan jiwa dan tubuh kita ini kan sifatnya cuma manusia-manusia yang natural gitu, bukan supranatural gitu. Tapi kalau saat kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, kekuatan kita yang natural itu menjadi supranatural, teman. Supranatural ya hasilnya pasti perbuatan-perbuatan yang dinilai oleh si orang-orang awam sebagai sesuatu yang irasional gitu. Ya biasanya kalau cerita yang awal-awal pasti ributnya mujizat gitu. Ya mujizat, padahal bukan mujizat. Yang namanya kalau kita sudah dewasa rohani, yang namanya mujizat itu nggak terlalu penting, teman. Yang penting itu bagaimana melakukan firman Tuhan sehingga apa yang Tuhan perintah peraturan kita lakukan, apa yang Tuhan janji-janjikan sehingga kita tuai gitu, sehingga kita masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Kalau mujizat kan tidak punya dasar, teman. Ya kita nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu jadi ini jadi itu gitu. Mungkin bagi yang kanak-kanak rohani, bayi rohani, kanak-kanak rohani atau remaja rohani itu wajar lah, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau begitu kita masuk menjalan ke dewasa rohani, sebenarnya kita nggak perlu ngarepin mujizat itu datang, teman. Yang kita harus lakukan itu bukan mengharapkan saja, tapi kita harus melakukan gitu, melakukan firman sehingga pengharapan dan iman kepada Tuhan itu terjadi gitu. Dan apa yang Tuhan janjikan itu sudah ada semua di dalam firman Tuhan kok, teman-teman. Nah kalau kita tidak punya kedalaman pengenalan akan firman Tuhan, akhirnya kita miskin gitu. Ya miskin tahu apa sih perintah Tuhan gitu. Ya miskin tahu apa sih peraturan-peraturan Tuhan gitu. Miskin juga akan apa sih janji-janji Tuhan gitu. Ya miskin juga pengenalan akan rancangan Tuhan mau apa untuk kita gitu. Ya apakah rancangan dari Tuhan apa? Akhirnya semua kita miskin semua, teman. Semua miskin karena kita tidak mendalami pengenalan firman Tuhan itu. Nah ini yang jadi kacau nih, teman. Nah orang yang keyakinan itu maksud saya orang yang seperti ini gitu. Orang yang tidak mengerti firman Tuhan dengan dari sisi Tuhannya gitu. Ya orang hanya memaksa Tuhan ya dari pikiran, perasaan, kehendak sendiri. Jadi pengenalan akan Tuhan itu hanya dibatasi oleh ruang lingkup pikiran, perasaan, kehendak sendiri yang mungkin ya kalau kita bicara physically gitu ya otak itu cuma segede apa sih, gede roti segede roti aja gitu. Ya tidak bisa. Sedangkan Tuhan masih dibatasi sama pikiran kita yang segede roti ini itu. Rasanya kan enggak bener lah. Jadi bagaimana kembali lagi yang paling bagus ya bagaimana kita setiap saat harus belajar mendalami, teman-teman, pengenalan akan firman Tuhan dan pengertian firman Tuhan, dan juga harus berani, teman-teman. Jangan cuma belajar mengerti aja, tapi harus berani melakukannya gitu. Nah waktu melakukannya yaitu balik lagi kita butuh benar-benar kecebur habis dalam
dalam mengalami itu gitu, mengalami apa yang dikatakan firman itu gitu. Nah itu baru benar-benar kita melakukan firman Tuhan. Jadi akhirnya ya nanti kita akan mengalami banyak kejadian-kejadian yang itu yang timbul permasalahan-permasalahan tadi, tapi permasalahan ini dihadapi oleh kita dengan sukacita karena kita tahu lewat permasalahan ini kita dibawa naik ke atas gitu. Jadi pengharapan kita kepada Tuhan di-upgrade ke atas, yang namanya keberanian untuk melakukan juga ketika upgrade ke atas, iman percaya kita kepada Tuhan jadi naik juga ke atas. Jadi ya kalau tidak lewat permasalahan tidak terjadi, tidak akan terjadi karena kita nggak mengalami gitu. Jadi kuncinya itu teman-teman. Jadi judulnya, temanya itu sukacita dalam berbagai masalah di dalam kehidupan kita. Itu adalah bukti kita ya percaya dan mengenal Tuhan gitu. Tapi kalau kita tidak mengenal dan dipercaya, itu gila saja gitu. Bisa ada sukacita di situ. Makanya orang dunia atau orang yang punya keyakinan anggapnya aneh. Ya kenapa orang yang sudah dekat dengan Tuhan, yang sudah mengerti dan melakukan firman Tuhan, kok hidupnya bisa tenang saja gitu. Ya orang dunia katakan bukan melampaui sukacita jiwa loh. Jadi sudah masuk ke dalam area damai sejahtera yang dari roh gitu. Orang yang sudah mengerti akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan akan masuk ke dalam kelompok itu teman-teman. Jadi meskipun orang dunia atau orang keyakinan ngomong ini orang benernya lagi ngalami masalah berat, tapi orang ini tenang-tenang aja gitu. Ya ada sukacita dalam dia karena apa ya? Balik lagi karena dia percaya Tuhan itu maha besar, maha kuasa, tidak ada rencana sesuatu pun yang tidak Tuhan gagal gitu. Apabila kita jangan menggagalkan diri sendiri, dan semua sudah diketahui Tuhan kok, semua sudah dikontrol oleh Tuhan. Oke teman-teman, mudah-mudahan pagi ini sukacita yang saya maksud itu di Filipi 4 ayat 4 itu bisa nyampe gitu maksudnya, dan ya teman-teman harus segera berubah untuk bisa masuk ya minimal minta doa supaya tahun rahmat Tuhan datang pada kita semua gitu. Oke teman, see you, bye bye.